Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan ke rumus-rumus jumlah khusus pada notasi sigma. Jadi tadi teman-teman udah belajar di video sebelumnya tentang notasi sigma, ya. Dan sekarang kita akan belajar tentang rumus-rumus jumlah khusus pada notasi sigma. Jadi akan ada rumus-rumus jumlah khusus ya, teman-teman yang bisa teman-teman pakai nanti saat perhitungan. Yang pertama nih, sigma I ya, dengan I sama dengan 1 sampai N, ya, kita bisa tuliskan barisan jumlahnya dengan 1 plus 2 plus 3 sampai dengan N. Itu bisa ditulis dengan rumus khusus ya, rumus jumlah khusus, yaitu N dikali N plus 1 per 2, ya. Jadi ketika teman-teman nanti menjumlahkan ini, maka bisa diwakilkan dengan rumus notasi khusus ini. Ya, N dikali N plus 1 per 2. Buktinya apa? Coba teman-teman tinggal tambahkan saja. 1 ya, dikali 1 plus 2 berapa? 1 dikali 2, 2 per 2 berapa? 1 ya. 1. Terus nanti nomor yang kedua. Yang kedua, 2 dikali 2 plus 1 berapa? 2 plus 1, 3. 3 dikali 2 berapa? 6. 6 dibagi 2, 3 ya. Kan ini jumlahnya. 1 plus 2, 3. Begitu juga yang 3, coba 3 plus 1, 4 kali 3, 12 dibagi 2, 6. Jadi kan 3 ditambah 2 ditambah 1 berapa? 6, ya kan? SN ya. Berarti benar bahwa untuk notasi sigma yang ini, rumus jumlah khususnya itu bisa diwakilkan dengan N dikali N plus 1 per 2, ya. Begitu yang sigma I 1 sampai N. Nah, yang kedua, jika sigma I, yang rapi ya nanti ya teman-teman nulisnya ya, sigma I kuadrat ya, dari 1 sampai N. Itu bisa dituliskan barisan bilangannya I kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sampai dengan N kuadrat, itu bisa dituliskan dengan rumus khusus N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6. Nanti teman-teman coba masukkan kembali dengan cara yang sama tadi ya. Terus begitu juga yang ketiga, sigma I pangkat 3 ya, 1 sampai N itu bisa dituliskan dengan N dikali N plus 1 ya, per 2 terus dikuadratkan. Nanti teman-teman juga bisa masukkan, coba nanti I pangkat 3 ya, N-nya I pangkat 3 dikali I pangkat 3 ya, 1 tambah 1, 1 tambah 1, 2 ditambah 1 ya, 1 pangkat 2 ya, 3, berarti jadinya nanti 1 pangkat 3 dan seterusnya. Jadi penjumlahannya ya. Begitu juga yang keempat nih, jika sigma dari I pangkat 4 1 sampai N ya, itu bisa dituliskan dengan N dikali N plus 1 dikali 6N pangkat 3 plus 9N pangkat 2 plus N min 1 dibagi dengan 30. Ya, coba kita langsung masuk ke contoh. Teman-teman, ya, contoh yang pertama nih. Nih ya, contoh yang pertama. Kita taruh di sini jadi. Nih contoh yang pertama ya. Sigma I ya. Sigma I 1 sampai 10. Ya. Ini kan tadi sama nih dengan yang pertama, sigma I 1 sampai N ya. Ini 1 sampai 10, N-nya 10. Berarti kita bisa substitusikan ke rumus khusus jumlah khusus notasi sigma dengan 10 dikali 10 tambah 1 per 2. Jadi dapatnya 55. Ya. Terus juga yang kedua nih soalnya, sigma I pangkat 2 ya, 1 sampai 10 bisa dituliskan dengan rumus jumlah khusus notasi sigmanya ini. Ya, N-nya berapa? 10 ya, udah 10 dikali 10 tambah 1 ya. Ya, terus 2 dikali 10 tambah 1 dibagi 6, jadi dapat 385 ya. Itu. Terus yang selanjutnya, yang nomor 3, sigma 2I dikali I min 5 ya. Ya, untuk 1 sampai 10 ya. Teman-teman coba
menyelesaikan soal itu kan dicari cara yang paling cepat ya, cara yang paling cepat dan paling mudah, yang paling efektif dan efisien lah gitu. Tinggal gunakan tadi rumus-rumus jumlah khusus dan tadi teorema yang ada ya. Jadi kita selesaikan sigma 2i pangkat 2 min 10i 1 sampai 10 ya. Ini kan tadi kita pakai teorema yang keliniran kan, berarti konstantanya bisa kita keluarkan kan? Ya kan? Jadi kita bisa tulis sigma i kuadrat 1 sampai 10 dikurang kita keluarkan konstantanya ya. Jadi sigma i 1 sampai 10 ya. Kita dapat tadi sigma i kuadrat 385 dan sigma i-nya itu 55. Jadi kita peroleh hasilnya 220 begitu. Nah, ini ada soal nih teman-teman ya. Diminta untuk mencari suatu rumus ya jika untuk sigma ya j kuadrat min 3j min 10 ya dari 1 sampai 0. Ini teman-teman bisa dapatkan di buku Purcell ya, soalnya ada di buku Purcell ya. Nah, ini kita pakai teorema keliniran tadi. Kita selesaikan masing-masing. Ya, sigma j kuadrat 1 sampai n dikurang sigma j 3j 1 sampai n dikurang sigma 10 1 sampai n ya. Tadi sigma j kuadrat tadi kan ada ya. Yang ini ya. Nih. Ya kan? Kita substitusikan. Kita gantikan ke rumus jumlah khusus gitu juga yang 3j ya. Tadi kan sigma j kan, nih sigma i ini kan n dikali n plus 1 per 2, berarti kita bisa tuliskan sigma 3j, 3-nya kan konstanta, bisa kita letakkan di depan ya. Kita gantikan rumusnya dengan n dikali n plus 1 per 2. Nih sigma 10 konstanta 1 sampai n tadi kan kita udah belajar juga. Sigma konstanta i berarti bisa kita tuliskan dengan konstanta dikali dengan n, ya kan? Konstanta dikali dengan n, jadi 10n. Seperti itu. Kita selesaikan teman-teman. Teman-teman selesaikan ya, n kuadrat ditambah n gitu terus ya. Sampai dapat 3n, terus dapat berapa nih? 9n ditambah 3 gitu-gitu ya. Nanti diperoleh ini. Nah, karena semuanya punya ya pokoknya kita keluarkan ya. Yang paling mudah kita keluarkan jadi n per 6. Nanti sama-sama punya n dan kita buat per 6. Ya nanti kita bisa tuliskan dengan, kita sederhanakan dengan n dikali n kuadrat min 3n min 34 per 3. Seperti itu.